Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B. Di sini kami akan menjelaskan materi di bab 5 mengenai mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Kemudian anggota kelompok kami, saya Mutiara Ayudia Yuan dengan NIM 2404140036 dan teman-teman saya. Saya Safitri Sylvia Ramadhani dengan NIM 2404140034. Saya Fahri Nur Rohim dengan NIM 2404140035. Dan saya Naila Fadilah Purwadani dengan NIM 2404140037. Oke, eh, yang pertama adalah untuk materi ini, yang pertama adalah pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang menyajikan hasil penelitian, pengamatan, atau pemikiran ilmiah sesuai kaidah akademik. Ciri-cirinya biasanya berbasis penelitian atau kajian literatur, memiliki struktur sistematis, menggunakan bahasa formal dan objektif, serta mengacu pada referensi yang valid dan relevan. Ya, ada perbedaan artikel ilmiah dan non-ilmiah atau umum. Yang pertama tujuannya yaitu artikel ilmiah menyampaikan hasil penelitian atau analisis yang mendalam. Kalau yang umum menghibur, menginformasikan, atau menginspirasi pembaca. Terus gaya bahasanya artikel ilmiah itu formal, objektif, dan menggunakan istilah akademis, metodologi, dan lain-lain. Kalau umum itu tidak selalu berstruktur, bebas mengikuti gaya penulisnya. Ya. Kalau artikel ilmiah menggunakan sumber terpercaya dan terverifikasi, kalau umum tidak selalu menggunakan referensi atau sumber. Selanjutnya ada validitas informasinya. Kalau artikel ilmiah divalidasi melalui proses peer review atau pengujian sebelum dipublik. Kalau umum tidak selalu divalidasi secara formal, langsung dipublish saja. Lalu itu ada audiens. Kalau artikel ilmiah itu audiensnya seperti akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Kalau artikel non ilmiah atau umum, audiensnya publik umum atau komunitas tertentu. Next. Selanjutnya ada cakupan, yaitu artikel ilmiah cakupannya berfokus pada bidang keilmuan tertentu, sedangkan non ilmiah bisa mencakup berbagai topik tanpa batasan spesifik. Lalu ada panjang artikelnya. Kalau artikel ilmiah itu lebih panjang dan mendalam. Kalau yang non ilmiah bisa lebih singkat dan langsung. Next. Kemudian mengenai pentingnya artikel ilmiah. Artikel ilmiah penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seperti mendokumentasikan hasil penelitian untuk pembelajaran lebih lanjut. Kemudian, pada peningkatan kualitas akademik, seperti membantu penulis dan pembaca memahami topik tertentu secara mendalam. Kemudian, dalam menyelesaikan masalah, seperti memberikan solusi berdasarkan penelitian yang valid. Selanjutnya, ada pengakuan ilmiah, seperti menjadi bagian dari komunitas ilmiah global melalui publikasi. Next. Kemudian, manfaat artikel ilmiah. Yang pertama, sebagai komunikasi ilmiah. Artikel ilmiah memungkinkan seorang akademisi atau peneliti untuk mengkomunikasikan kompetisi keilmuannya kepada pihak lain, termasuk komunitas ilmiah dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan menulis dan berpikir kritis. Proses menulis artikel melibatkan analisis data, formulasi argumen, dan penyampaian gagasan secara logis, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis formal. Yang ketiga yaitu menjangkau audiens yang lebih luas. Publikasi artikel ilmiah populer menggunakan bahasa sehari-hari untuk menjangkau pembaca awam, menjadikannya alat untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu ilmiah. Oh ya, selanjutnya media publikasi artikel ilmiah. Yang pertama adalah jurnal ilmiah seperti Scopus, Sinta, PubMed. Ini untuk tingkatan nasional dan internasional. Proceeding konferensi,
Ini untuk publikasi hasil seminar atau konferensi ilmiah. Kemudian ada buku atau bab buku. Untuk artikel ilmiah bisa dikembangkan menjadi buku. Dan yang terakhir adalah media digital eh, seperti ResearchGate, Academia.edu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada manfaat publikasi artikel ilmiah. Ada 3 manfaat utama, yaitu yang pertama bagi penulis, yaitu meningkatkan reputasi akademik dan menjadi bahan referensi bagi penelitian lainnya atau penelitian setelahnya. Terus peringkat institusi melalui akreditasi publikasi. Dan yang terakhir bagi masyarakat umum, manfaatnya itu memanfaatkan hasil penelitian untuk aplikasi praktis di kehidupan sehari-harinya. Next. Kemudian pada evaluasi teks artikel ilmiah, terdapat 4 poin evaluasi. Yang pertama ada struktur, seperti apakah lengkap pendahuluan, metode, hasil, dan struktur-struktur lainnya. Kemudian pada bahasa, apakah bahasanya sudah formal dan sesuai kaidah. Kemudian referensi, apakah referensi tersebut valid dan relevan. Kemudian pada isi, apakah isi tersebut logis dan didukung data. Next. Kemudian rekonstruksi artikel ilmiah. Beberapa tahapan rekonstruksi artikel ilmiah yaitu yang pertama, identifikasi kesalahan. Yang kedua, tambahkan data atau argumen. Yang ketiga, sesuaikan struktur dan alur. Yang keempat, perbaiki bahasa dan tata ejaan dengan hasil artikel yang lebih jelas, logis, dan ilmiah. Kemudian ada menulis artikel berdasarkan permintaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan tujuan dan audiens. Kemudian, susun artikel seperti strukturnya, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan sebagainya. Kemudian, gunakan referensi sesuai standar. Kemudian, sesuaikan dengan panjang dan formatnya. Next. Selanjutnya, kolaborasi dalam penulisan. Memiliki manfaat yang pertama, ide lebih beragam. Yang kedua, revisi lebih efektif. Dan yang ketiga, hasil lebih berkualitas. Dengan teknik diskusi langsung atau daring, gunakan alat kolaborasi seperti Google Docs. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu.